Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Eva Agustinaya Lestiarini, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan, dosen tetap Program Studi Pendidikan Profesi Nurse, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Trada Indonesia, dengan nomor induk dosen nasional 071 2088205, NUPTK 41 447 6066 123 31 303. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut. Saya mengajar mata kuliah Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut dengan beban SKS 3 SKS pada semester genap tahun akademik 2024-2025. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib. Deskripsi mata kuliah Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut ini adalah mata kuliah keahlian keperawatan yang berfokus kepada respon anak dan keluarga pada setiap tahapan perkembangan dari neonatus sampai akhir masa remaja, baik dalam kondisi sehat maupun sakit akut, dalam tatanan masyarakat ataupun dirawat di rumah sakit, serta intervensi keperawatan baik yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. Selain itu, kompetensi mata kuliah ini bisa dicapai melalui kegiatan Merdeka Belajar berupa riset mandiri, mengajar di sekolah, praktek kerja lapangan, studi independen, atau bentuk kegiatan lain di luar program studi lainnya yang setara kompetensinya dengan aktivitas belajar dan alokasi waktu yang telah disesuaikan. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran yaitu mahasiswa mampu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, profesional, baik secara etika, hukum, moral, dan budaya dalam keperawatan. Kemudian, mahasiswa mampu menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, serta inovatif, dan bisa bekerja sama serta memiliki kepekaan sosial dan bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat, profesi, dan juga klien. CPL berikutnya mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dengan memperhatikan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam pemberian asuhan keperawatan. Kemudian, diharapkan mahasiswa juga mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan baik dalam tatanan klinik maupun komunitas. Kemudian, diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan serta informasi ilmiah. Dan berikutnya, melalui pembelajaran seumur hidup. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu merencanakan dan memberikan pelayanan home care pada individu, terutama anak dan keluarga dalam rentang sehat dan sakit. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sehat atau sakit akut bersama dengan keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik dan memperhatikan aspek budaya, menghargai sumber-sumber etnis, agama, atau faktor lain dari setiap pasien yang unik. Kemudian mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan pada anak sakit akut atau kronis dengan keluarganya dan mengembangkan pola pikir kritis, logis, etis, dan menggunakan komunikasi terapeutik serta memperhatikan aspek budaya dan menghargai sumber-sumber etnis, agama, atau faktor lain dari setiap pasien yang unik. Berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik sendiri ataupun berkolaborasi pada kondisi sehat atau sakit akut dengan menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai standar operasional prosedur serta mampu menerapkan prinsip atraumatic care legal dan etis. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu memberikan simulasi pendidikan kesehatan kepada anak ataupun keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu merencanakan dan memberikan pelayanan home care pada individu, anak, dan keluarga dalam rentang sehat dan sakit. Kemudian yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menjalankan fungsi advokasi bagi anak dan keluarganya untuk mempertahankan hak-hak klien agar mereka bisa mengambil keputusan untuk dirinya. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam keperawatan anak sehat dan sakit akut ini, beberapa metode yang sering kami gunakan berupa student-centered learning,
drama interaktif, tanya jawab untuk mendorong pemahaman aktif dari tiap mahasiswa, diskusi kasus untuk mengembangkan analisis mahasiswa serta kemampuan berpikir kritis, dan memberikan penugasan kelompok untuk bisa menumbuhkan kolaborasi dan penerapan materi. Kemudian, untuk media pembelajaran yang sering digunakan bisa meliputi PowerPoint, kemudian modul pembelajaran, YouTube, pertemuan Zoom meeting, kemudian juga menggunakan LMS di Spada yang bisa diakses melalui website https://spada.strada.acid. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui penilaian proses dan hasil belajar. Di antaranya meliputi partisipasi dan diskusi dalam keaktifan di kelas, dibuktikan dengan mahasiswa melakukan sesi diskusi dan tanya jawab, pemberian tugas, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan bukti pelaksanaan field trip. Demikianlah pernyataan diri saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, sehat semuanya ya? Bersemangat untuk belajar hari ini? Oke, baik. Oke, kalau hari ini belajarnya semangat, berarti seharusnya minggu lalu lupa atau enggak ya materinya ya? Oh, masih ingat. Oke, minggu lalu kita menceritakan tentang topik apa? Konsep neonatus. Apa itu neonatus? 0 sampai 28 hari. Apalagi? Bayi masih perlu pantauan. Baru adaptasi karena baru lahir. Nah, oke baik. Kalau minggu lalu kita bercerita tentang konsep neonatus secara normal. Nah, hari ini kita akan sambung ya sesuai dengan janji Bu Eva. Hari ini kita akan sambung dengan materi berikutnya. Kalau minggu lalu kita ceritanya bayinya normal. Nah, ini kita mulai masuk ke bayi-bayi yang ada masalah setelah kelahiran. Oke ya, sesuai dengan judulnya hiperbilirubin. Berarti ada yang hiper dengan kadar bilirubinnya. Baik. Nah, ada yang sudah pernah lihat ini? Sudah. Diapakan ini? Dikasih sinar. Karena apa? Bayinya kuning, bukan karena kedinginan ya? Oke, karena kuning. Oke, sudah lumayan tahu ya. Baik, sesuai dengan pengertiannya atau sesuai dengan judulnya tadi ya. Jadi nanti teman-teman akan banyak mendengar istilah. Hari ini kita akan bicara tentang hiperbilirubin. Tapi nanti di rumah sakit atau di puskesmas atau mungkin kalau ketemu di posyandu bisa dengarnya istilah ini. Ikterus. Nah, nanti jadi kalau ada yang bayi dibawa pulang, kemudian ibunya bercerita, iya kemarin di rumah sakit ikterus. Itu sama dengan hiperbilirubin. Betul sekali ya. Oke, coba kita lihat dulu pengertian dari ikterus. Nah, tadi sudah ada nyebut kuning Bu, bayinya disinar karena kuning, betul sekali. Jadi ikterus ini adalah perubahan warna kulit yang terjadi pada bayi atau membran mukosa sklera mata, khasnya berwarna kuning, betul. Makanya disebut ikterus. Oke ya, sudah sangat ini ya. Nah, kemudian ini yang tadi ada di judul kita ya, yang disebabkan oleh peningkatan kadar bilirubin. Berarti kadar bilirubinnya naik. Makanya kita nyebutnya juga hiperbilirubin. Oke ya, jadi besok kalau sudah di rumah sakit atau di masyarakat tidak bingung ya. Ada istilah kuning, ada istilah ikterus, ada istilah hiperbilirubin. Sama enggak berarti? Sama. Baik. Kita sepakat ya tentang pengertiannya. Nah, kemudian dari pembagian sendiri, nah ini kalau seharusnya kalau kemarin neonatus bayinya ini ya, lucu, cerah, pipinya gemoynya ya, kemerahan gitu ya. Oke, kemerahan. Nah, nanti kita lihat kalau kuning, nah sebenarnya ikterus atau kuning ini nanti dibaginya ada dua. Sama seperti neonatus kemarin, fisiologis. Nah, nanti satunya tambahannya adalah patologis. Jadi kalau ada fisiologis biasanya nanti musuhnya adalah patologis. Kalau patologis itu yang biasanya tidak normal atau perlu pengawasan khusus. Kalau fisiologis ini yang normal. Yang tadi sesuai dengan yang teman-teman sampaikan. Ada konsep adaptasi dari bayi baru lahir tadi ya. Nah,
Yang fisiologis atau yang seharusnya memang terjadi, sebenarnya cukup wajar ya. Bayi mengalami kenaikan kadar bilirubin. Biasanya nanti dia akan terjadi mulai hari ketiga sampai dengan hari kelima. Nah, itu masih normal. Tadi kita bicara adaptasi ya, kemarin di minggu lalu bicara adaptasi. Nah, itu sebagai proses adaptasinya. Jadi kalau fisiologis Bu, kuning Bu di hari ketiga. Baik, saya lihat sampai dengan maksimal hari ke-5. Seharusnya nanti lama-lama kembali merah lagi. Nah, nanti prosesnya seperti apa? Nanti kita lihat di berikutnya ya. Fisiologis adalah sesuatu yang muncul pada hari ketiga sampai hari kelima dengan kenaikan kadar bilirubin bertahap atau pelan-pelan. Nah, sekarang kita lihat temennya. Ini yang harus diwaspadai ya. Ini terjadi pada bayi cukup bulan ya biasanya. Nah, ini yang enggak kita sukai ya. Ikterus yang patologis. Kalau yang fisiologis munculnya hari ketiga sampai hari kelima. Kalau yang patologis belum sampai 24 jam sudah muncul kuning-kuningnya. Ini yang teman-teman harus waspada dari awal. Gitu ya. Nah, ciri khasnya lagi, biasanya kenaikannya ini cukup kencang. Kalau tadi kan cuma 3 sampai dengan 5 mg per hari. Kalau ini biasanya lebih dari 5 mg per hari. Wah, kencang sekali, Bu. Iya. Makanya harus waspada. Belum sampai 24 jam. Terus setelah diperiksakan kok kadar bilirubinnya naiknya lebih dari 5 mg per harinya. Kemudian dia bisa mencapai angka tertinggi totalnya adalah 17 mg. Kalau yang tadi 12 ya maksimal. Yang ini kalau patologis bisa sampai 17. Berarti kira-kira kuningnya sampai mana? Seluruh tubuhnya kuning. Wah, perawatnya harus segera lapor ke dokter ini ya. Konsul sama dokternya, kenapa ini dok? Anak kita sudah muncul kuning. Gitu ya. Kemudian biasanya ikterusnya menetap. Kalau bayinya cukup bulan atau aterem di minggu lalu, dia menetap sekitar sampai dengan 8 hari. Kalau bayinya kurang bulan atau prematur, lebih lama lagi. Bisa sampai 2 minggu. Kadang-kadang lebih kalau bayinya makin kecil. Wah, kelihatan ya tadi prematur. Kalau yang prematur kemungkinan karena fungsi organnya belum sempurna. Nah, kalau yang aterem Bu, kok juga bisa patologis ya? Kan harusnya aterem cukup bulan. Semua organnya harusnya sudah sempurna Bu fungsinya. Tapi kok bisa ya patologis? Oke, nanti kita akan lihat ya. Nah, ini secara konsep patofisiologinya. Bicara kembali tentang neonatus dan fisiologis, jadi sebenarnya kuning, kalau yang fisiologis itu sesuatu yang wajar. Seringkali muncul di 1 minggu kehidupan pertama memang ya, sebagai respon adaptasi. Oke, dulu pas masih di sini, kemarin neonatus ya, masih di sini, dapat makannya dari mana? Dari ibunya lewat plasenta. Terus kemudian pas lahiran, plasentanya diapakan? Dipotong. Enggak disuruh bawa ya? Enggak, dipotong ya, plasentanya dipotong. Berarti dapat makanan dari mana? ASI, nyari sendiri, harus menghisap sendiri. Makanya di minggu lalu kita bicara respon adaptasi fisiologis. Bayinya harus punya refleks hisap, refleks menelan, refleks mencari puting susu, harus ada di situ. Maka yang pertama, bayi ini harus bisa menghisap dulu. Nah, kira-kira kalau masih baru lahir langsung pinter? Iya, ada beberapa bayi yang belum terlalu pintar ya. Oke, jadi menghisapnya belum bagus. Ya, akhirnya kira-kira nanti nutrisinya bagaimana? Kalau ngisepnya kurang, masih kurang pemenuhan nutrisinya.
Belum lagi ibunya masih stres pasca lahiran. ASINya sedikit, ada yang tidak keluar. Nah, aduh telat gitu ya. Telat lagi dapat nutrisi. Nah, itu yang dimaksud dengan respon adaptasinya di 1 minggu pertama. Usaha untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dulu. Gitu. Kalau waktu di sini kan enak-enak aja ya. Harus menghisap? Harus mencari puting susu? Tidak. Kalau susunya masuk harus menelan, enggak gumoh? Bahasa Jawa. Enggak ya. Masuk semuanya. Sudah berupa sari-sari nutrisi yang dibutuhkan. Nah ini nyari sendiri dulu. Saya sudah bisa menghisap. Tetapi ibu saya masihnya sedikit. Padahal saya sekali minum biasanya 30 cc. Baru lahir ya. Nanti 2 jam lagi saya nangis lagi. Minta lagi. Tapi ibu belum bisa berproduksi. Nah itu yang dimaksud dengan respon adaptasi di 1 minggu pertama. Itu ya. Jadi dia harus kerja keras ini. Dari mana terpenuhi nutrisinya? Maka sistem pencernaannya kerja keras. Tapi karena belum ada yang masuk, biasanya akhirnya enzimnya kan sia-sia ya. Salah satunya bilirubin. Dia yang membantu memecah ya. Membantu memecah sari-sari makanan. Nanti yang masuk, yang bagus masuk jadi nutrisi, yang tidak terpakai dibuang. Tapi kalau nggak ada makanan yang masuk tercukupi, loh iya, saya kerja buat siapa ya? Nggak ada yang saya cerna, tapi dia tetap keluar. Nah, makanya kita nyebutnya jadi hiper, karena jumlah yang masuk sedikit, tetapi yang memproses banyak. Itu. Oh, nah betul. Nanti nyambung ke penata laksanaan ya. Tata laksananya simpel sekali gitu. Tadi masalahnya kurang nutrisi, berarti kira-kira tata laksananya nanti nutrisi, nanti betul ya, nanti ke belakang seperti itu. Nah, kemudian bisa terjadi normal atau fisiologis dan juga patologis. Nah, makanya tadi kita kembangkan dulu. Kalau masih 3-5 hari, kita anggapnya fisiologis dengan batasan kadar bilirubin tertingginya adalah 12 mg. Kalau terus naik, oh saya harus waspada Bu berarti. Mungkin bisa berlanjut menjadi patologis. Oke ya. Oke. Kemudian, nah ini yang jadi PR-nya. Nggak apa-apa Bu, kan respon adaptasi kita biarkan saja. Tadi ya, hati-hati, khawatirnya nanti berubah jadi patologis. Makanya kuning itu jadi pemantauan teman-teman. Harus diperhatikan dengan seksama. Karena kalau sampai bilirubin ini berlebihan, tidak terkontrol, dia tidak berfungsi untuk mencerna makanan. Kalau nggak ada makanan kan ya dia kemana-mana nanti. Karena nggak ada makanan, saya coba nyari lagi. Saya naik lagi. Akhirnya dia masuk sampai dengan ke syaraf. Nah, sifatnya bilirubin ini adalah enzim yang bisa menembus sawar otak atau sawar lemak. Kalau nembusnya masuk ke otak ini banyak nutrisinya sebenarnya. Loh nanti yang dicerna yang di otak, padahal nggak seharusnya. Karena yang di otak sudah tinggal dipakai. Lah ini yang sering jadi masalah. Kalau dia berlebihan banget, yang tadi kadarnya sampai 17 mg, ini yang sering disebut dengan kasus ensefalopati biliaris. Jadi ensefalopati atau kerusakan sel-sel otak yang terjadi karena bilirubin, keracunan ceritanya. Nah, makanya bayi kuning, nanti kita lihat di tanda dan gejala ya, lama-lama kan makin lemas gitu ya. Karena sininya sudah keracunan. Nah itu yang harus jadi kewaspadaan. Kita lanjut dulu ya. Berarti kita harus tahu tanda dan gejalanya ya Bu, betul sekali ya. Jadi ini yang pertama kita perhatikan adalah konsentrasi teman-teman ketika nanti bertemu dengan neonatus. Ini adalah perhatikan dulu sekapan awal munculnya kuning. Seharusnya kuning yang normal, atau sebenarnya boleh juga diobservasi ya, itu munculnya nanti 36 jam. Nah, karena biasanya 24 jam itu dia masih ada sisa-sisa nutrisi, kemudian proses mencari sendiri, belajar menetei, kan ibu 8 jam maksimal harus sudah menyusui ya, kalau sekarang ya harus sudah dilatih menyusui sendiri. Nah ini dia belajar. Kira-kira 24 jam belum cukup. Nah, maksimal 36 jam baru terlihat ada kuningnya. Silakan diobservasi nanti ya.
Kemudian akan terjadi peningkatan hampir sama seperti tadi. Lalu ada beberapa kasus khusus yang saya ingin titipkan ke teman-teman. Nanti boleh ini kan ya, boleh dilihat-lihat di jurnal dan lain sebagainya. Jadi ada juga kuning ini yang baru lahir. Tadi salah satunya belum sampai 24 jam atau kadang belum sampai 12 jam, dia sudah kuning. Nah, ini sering terjadi karena kasus ketidakcocokan golongan darah. Gitu. Kemudian karena memang sudah ada penyakit bawaan. Kalau pernah tahu, mungkin yang pernah mendengar istilah atresia bilier yang harus dicangkok hati. Nah, kalau nggak salah, terakhir kita pernah ada kasus bayi dari Trenggalek atau apa itu ya, yang sampai mendapat bantuan dari ini ya, peneliti-peneliti di Jepang atau bagaimana ya dari itu. Kebetulan nggak tahu bagaimana nembusnya, dia bisa dapat cangkok hati yang didanai oleh pihak Jepang ya kalau nggak salah gitu. Jadi ada di Trenggalek, di sekitar kita padahal ya ada. Dia kasusnya karena atresia bilier, jadi kuning terus usia 2 tahun baru dapat cangkok hati. Gitu ya. Nanti kayak gimana prosesnya? Oke, nanti kita lanjut ya. Kemudian kuning bisa juga terjadi karena sepsis. Nah, kalau dulu semester 2 kita bicara sepsis ya, infeksi, bakterimia, sepsis. Jadi yang bakterinya sudah masuk ke seluruh sistem tubuh. Ini biasanya terjadi pada bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibu yang sudah mengalami infeksi. Nah, di situ yang jadi perbedaan, yang jadi pembeda antara ikterus fisiologis ya. Kalau yang ini ya wes dari awal dia memang sangat-sangat berisiko untuk terjadi kuning, yaitu teman-teman tidak bisa cegah. Bu bayinya pinter ngisep bu bayinya, ibunya asinya bagus, tapi dia kok tetap kuning. Ternyata ada sepsis, ada infeksi ini ya. Baik, itu tadi materinya. Oke, sekarang apakah ada yang ingin didiskusikan? Ada yang penasaran? Ya, silakan. Izin bertanya Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Pupu Lusviana Sari dengan NIM 231110020. Seandainya proses fototerapi tadi tidak berhasil, lalu intervensi apa Bu yang harus dilakukan? Oke, baik. Intervensi apa yang harus dilakukan? Bagus sekali pertanyaannya ya. Karena seringkali bayi dapat sinar-sinar seperti itu ya. Terus itu ada yang nggak berhasil. Nah, oke. Jadi biasanya kalau fototerapi tidak berhasil, kita akan rujuk ke pelayanan yang lebih tinggi lagi. Karena perlu pemeriksaan lebih lanjut. Seperti tadi di etiologinya, kemungkinan ada hal-hal yang lain. Mungkin ada masalah di organnya, ada kelainan di fungsi hatinya, ada ketidaksempurnaan produksi bilirubin seperti itu. Jadi biasanya kita lakukan rujukan, dirujuk ke pusat layanan yang lebih tinggi, paling sering itu dilakukan transfusi tukar. Nah, tapi biasanya nanti menyesuaikan ya. Seperti itu. Ya. Begitu? Bisa diterima? Bisa Bu, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi karena ini kasus yang umum terjadi di masyarakat ya. Boleh kalau ada yang mau nanya lagi. Ya, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Delia Farida Tunisa dengan NIM 231110012. Bu, saya di sini mau tanya, kira-kira ibu golongan darah apa saja nih yang bisa bayinya itu beresiko mengalami hiperbilirubin? Baik, golongan darah apa yang paling sering beresiko bayinya terjadi hiperbilirubin ya? Bagus sekali pertanyaannya ya. Tadi memang kita sebutkan ya di etiologi ada masalah inkompatibilitas golongan darah seperti itu ya. Oke, baik. Jadi golongan darah yang paling sering berpotensi bayi mengalami hiperbilirubin adalah golongan darah O. Jadi kalau teman-teman ingat, O itu kan sebenarnya kosong ya. Tidak mengandung antigen. Nah, ingat ya, tidak mengandung antigen. Gitu. Jadi antigennya kosong. Makanya dia paling sering. Kemudian ditambah dengan pernikahan beda resus. Resus negatif bertemu dengan resus positif. Atau biasanya pernikahan beda ras. Kita ras Asia ya. Iya kan? Ada yang ras Eropa ini. Atau Kaukasoid. Nah, biasanya ini. Contoh paling sederhana yang paling sering. Pernikahan ras Asia. Kemudian bertemu dengan ras Eropa atau Kaukasoid itu ya.
Nah itu biasanya di kita ini banyak yang resus positif ya. Nah di Eropa itu banyak yang resusnya negatif. Itu ketemu nggak nyambung. Plus ibunya golongan darah O, jadi dia tidak punya penguat untuk antigennya. Nah itu yang cukup sering terjadi. Seperti itu. Bisa diterima? Ya bisa, terima kasih Bu. Oke, baik. Berikutnya masih ada waktu kita. Silakan. Mumpung belum pulang ke masyarakat ya. Nah, nanti bisa nanya-nanya. Bayimu kuning kemarin kenapa? Berapa lama? Nanti gitu ya. Boleh? Ada yang mau didiskusikan lagi? Tadi bagus fototerapi. Saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afif. Saya izin bertanya, edukasi apa yang diberikan ke orang tua jika anak sudah bisa dibawa keluar? Oke, kalau bayinya sudah boleh pulang gitu ya maksudnya ya. Oke, kan bayinya boleh pulang kemungkinan dua ya, kuningnya sudah turun atau kuningnya hilang sama sekali. Nah gitu. Mungkin yang kita khawatirkan kalau bayinya masih ada kuningnya ya. Nah ini orang tuanya harus kayak apa? Nah kembali lagi ke tadi. Yang paling penting tata laksana dasarnya adalah pemenuhan nutrisi. Maka di rumah jangan sampai nutrisinya tidak terpenuhi. Biasanya kalau di rumah itu kan ini ya, kalau kita bertemu orang tua di rumah, bayinya tidur, jangan dibangunkan. Sering nggak seperti itu? Kalau lagi berkunjung bayi, jangan dibangunkan, kasihan, bayinya baru tidur gitu ya. Padahal sudah waktunya memberi minum. Kalau di rumah sakit 2-3 jam sekali dibangunkan, diberi minum. Kan gitu rutin. Tapi sampai di rumah, jangan-jangan kemarin kasihan di rumah sakit banyak alat. Bayinya kayaknya sering dibangunin sama perawatnya sampai di rumah, wes biar masih nyenyak tidurnya jangan dibangunkan. Nah hati-hati di situ, harus tetap diedukasi ke ibunya. Ibu mohon maaf, kemarin masih kuning, daripada nanti kuningnya kambuh atau untuk mencegah supaya tidak terjadi kuning lagi, nanti mohon tetap dipenuhi aturannya dari rumah sakit kemarin. Kalau bayi harus mengkonsumsi ASI 3 jam sekali, maka tetap meskipun bayinya tidur, nanti boleh dibangunkan sebentar untuk diberikan ASI, seperti itu. Kemudian satu lagi yang penting ya, tadi salah satu penyebabnya adalah hipoksia, ya yang jadi penyebab. Nah hipoksia ini sering terjadi pada bayi yang kedinginan sebenarnya ya, juga pada bayi yang kedinginan. Jadi kalau mungkin ibunya di rumah ada fasilitas AC dan lain sebagainya, tolong disetting untuk suhunya tidak terlalu dingin, yang masih bisa diadaptasi oleh kulit bayi. Nanti dipesankan itu saja. Jadi sebenarnya simpel sekali. Rutin untuk nutrisi, kemudian jaga supaya jangan ada faktor yang lain. Salah satunya adalah hipoksia. Itu ya. Misalkan nanti ibunya menjawab ke Mas Afif, Mas nggak tega Mas, biar tidur aja. Jangan Bu, nanti daripada kasus kuningnya berulang lagi. Nanti boleh diperjelas seperti itu untuk edukasinya. Gitu ya. Oke, baik. Sudah tidak ada pertanyaan lagi atau ada yang ingin didiskusikan lagi? Sudah cukup jelas ya? Iya. Berarti besok berani ya merawat kalau ada bayi dengan hiperbilirubin? Insya Allah. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk hari ini. Luar biasa semangatnya belajar hari ini. Materi hari ini alhamdulillah sudah terselesaikan. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi asfiksia. Untuk hari ini saya tutup. Tetap semangat ya, tetap belajar seperti biasanya. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.